Kepala rakyat Papua yang saya hormati, rakyat Indonesia dan dunia, kepada pemerintah negara Republik Indonesia, negara-negara Malaysia, Pasifik, Karibian, Afrika, dan semua pihak yang menaruh perhatian terhadap persoalan West Papua. Saya Victor Yemo, juru bicara petisi rakyat Papua. Saya menyampaikan pengumuman sikap dan seruan petisi rakyat Papua dalam manifestasi sikap dari rakyat Papua yang ada di dalam negeri dan di luar negeri terhadap penolakan keberadaan dan keberlanjutan otonomi khusus di Papua Barat. Kami mengumumkan hari ini bahwa sejak peluncuran penggalangan petisi 4 Juli 2020 lalu, sudah 102 organisasi rakyat sipil di dalam maupun di luar yang tergabung untuk mendukung rakyat Papua menolak otonomi khusus di Papua Barat. Hingga hari ini sudah sebanyak 520.261 suara petisi bangsa West Papua dinyatakan dengan sidik jari untuk tahap 1. Komponen adat, agama, perempuan, akademisi, serta solidaritas pendukung rakyat Indonesia, rakyat Timur Leste, Papua Nugini menyatakan otonomi khusus diberhentikan dan segera memberi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Orang West Papua, rakyat West Papua setelah menyadari melakukan aksi-aksi tuntutan, menyatakan bahwa 19 tahun otonomi khusus di teritori West Papua terbukti gagal memberi perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri di West Papua dalam konteks external self-determination atau hak penentuan nasib sendiri dalam konteks internasional. Rakyat West Papua terus melakukan perjuangan menuntut penentuan nasib sendiri. Semakin mengkristal, rakyat menuntut kemerdekaan politik. Lalu Indonesia dengan praktek kolonialisme tidak terbendung, ekspansi modal, eksploitasi besar-besaran, pendudukan militer terus melahirkan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan besar-besaran di Papua. Selain itu, Indonesia meresponi aksi-aksi rakyat Papua, aksi penolakan, aksi perjuangan rakyat Papua dengan mengambil sikap menghindar, merekayasa situasi, serta memaksa pendekatan hukum, keamanan, dan pembangunan yang sudah terbukti gagal dilaksanakan selama pendudukannya di West Papua. Indonesia terus memaksakan revisi otonomi khusus, impres percepatan pembangunan, pemekaran, pengesahan undang-undang Omnibus Law. Semua dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia lebih memperdulikan probabilitas keuntungan ekonomi daripada menyelesaikan konflik politik secara tuntas demi kebaikan dan jaminan masa depan tanah air dan manusia Papua. Indonesia yang lebih memperdulikan eksploitasi sumber daya alam di Papua hari ini benar-benar mengontrol kedua administrasi pemerintahan otonomi khusus di West Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat, dikendalikan oleh Badan Intelijen Negara TNI dan Polri, membuat elit-elit birokrat di Papua tersandra, hanya tunduk di bawah kehendak Jakarta untuk suksesi kepentingan ekonomi politiknya. Sementara kita lihat hari ini rakyat Papua terpinggir, tergusur, miskin, terdiskriminasi benar-benar, mengalami banjir kematian di mana-mana. Tapi untuk menutupi semua kejahatan di Papua, Indonesia hari ini terus melancarkan propaganda melalui akun-akun propaganda di media sosial, juga mengatur konflik horizontal melalui kelompok-kelompok milisi buatan TNI dan Polri. Sementara kita lihat sendiri hari ini ada perampasan tanah, penggusuran, deforestasi terus meningkat, puluhan hingga ratusan korporasi menguasai jutaan hektar lahan-lahan. Data-data di pusaka Greenpeace, Forest Watch Indonesia menunjukkan hari ini bahwa ribuan hektar hutan Papua habis setiap tahun. Jutaan hektar dikuasai perusahaan sawit, pertambangan, pembalakan kayu. Perusahaan-perusahaan ini menguasai puluhan juta hektar tanah-tanah adat Papua hari ini. Undang-undang Minerba dan Omnibus Law yang baru diterbitkan itu justru akan memberi kemudahan jaminan bagi eksploitasi besar-besaran di teritori West Papua. Gubernur Papua dan Jakarta secara sepihak
telah memburu 40.000 hektar luas cadangan emas senilai 200 triliun rupiah di Blok Wabu, Intan Jaya. Ada ekspansi modal besar-besaran di West Papua ini menunjukkan bahwa Indonesia dan elit-elit berjus lokal di Papua lebih memperdulikan ekonomi daripada menyelesaikan konflik West Papua secara damai. Situasi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang Papua tidak memiliki masa depan yang baik di dalam Indonesia. Indonesia tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik West Papua secara damai dan bermartabat. Orang West Papua telah berkomitmen untuk terus melakukan perjuangan secara damai dan bermartabat, menyampaikan sejarah politiknya secara benar dan jujur. Pertama, sesuai hukum internasional, West Papua adalah wilayah tak berpemerintahan sendiri atau non-sovereign territory, atau wilayah koloni terakhir di Pasifik yang sementara berada di bawah pendudukan kolonial Indonesia. Yang kedua, rakyat West Papua menolak politik representatif yang tidak berdasarkan pada partisipasi aktif rakyat West Papua selaku subjek dan objek daripada seluruh persoalan di West Papua. Tiga, kami menolak dan mendesak kepada penguasa Indonesia baik yang ada di Jakarta maupun di West Papua agar menghentikan upaya pengkondisian dan rekayasa situasi melalui propaganda pembangunan, pemekaran, omnibus law, dan segala pendekatan militeristik dalam menghadapi penolakan otonomi khusus jilid 2 yang dilakukan oleh rakyat Papua secara damai. Dan keempat, kami menyatakan sikap rakyat West Papua secara demokratis sedang digalang melalui petisi rakyat Papua. Petisi rakyat West Papua dalam manifestasi sikap dan tuntutan murni rakyat West Papua yang resmi. Yang kelima, kami menegaskan kembali tuntutan rakyat West Papua agar semua pihak mendorong hak penentuan nasib sendiri yang damai dan demokratis bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasib politik mereka sendiri. Dengan demikian, kami petisi rakyat West Papua 102 organisasi yang tergabung menyerukan kepada rakyat West Papua di dalam dan di luar negeri agar tidak terhasut dalam politik pecah belah dan rekayasa pembangunan Indonesia di West Papua. Yang kedua, rakyat West Papua dalam dan luar negeri terus menggalang petisi penolakan otonomi khusus sebagai konsolidasi persatuan sikap demokratis bersama rakyat Papua. Yang ketiga, segera melanjutkan mobilisasi umum mogok sipil nasional secara damai dan demokratis untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri di West Papua. Yang keempat, kepada negara-negara melalui Spirit Group, Pacific Island Forum, African Caribbean, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan semua pihak agar segera memantau dan mendesak Indonesia mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Demikian pernyataan ini kami buat demi kebaikan dan masa depan rakyat Papua, demi menyelamatkan manusia dan tanah air West Papua.